Halo, kembali lagi bersama saya Salim Adrian Paham dari Universitas Jambi, Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jamur atau cendawan atau bahasa biologisnya itu fungi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungi mycorrhiza, di mana fungi ini akan memberikan asosiasi kepada tanaman-tanaman. Fungi mycorrhiza ini terdiri dari tiga jenis, yaitu fungi ectomycorrhiza, fungi endomycorrhiza, dan yang terakhir adalah fungi ectendomycorrhiza. Fungi ectendomycorrhiza ini merupakan gabungan dari fungi ecto dan fungi endomycorrhiza. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan like serta subscribe dari channel YouTube saya yang kemarin, dari video-video kemarin telah saya upload ke channel YouTube saya. Terima kasih atas support kalian, terima kasih atas dukungan kalian. Yang pertama, saya akan membahas mengenai fungi dari endomycorrhiza dengan judul Asosiasi Giomus sp dan Gigaspora margarita pada bibit Aquilaria malacensis. Ini pada bibit Aquilaria malacensis ini merupakan bibit dari gaharu. Nah, jurnal ini ditulis oleh si Endah Susilowati, Melia Riniarti, dan Maria Vivirini. Tujuan dari diterbitkan jurnal ini ialah untuk mengetahui pengaruh dari pemberian dari fungi mycorrhiza avaskular tunggal, yaitu fungi jenis Glomus sp, Gigaspora margarita, dan campuran dari Glomus sp dan Gigaspora margarita terhadap pertumbuhan dari bibit gaharu, dan akan mendapatkan isolat terbaik terhadap tumbuhan dari bibit gaharu. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Produksi Perkebunan dan Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada bulan November tahun 2018 hingga Mei tahun 2019. Rancangan percobaan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah rancangan seangkat, di mana terdiri dari satu, yaitu ialah variabel tanpa pemberian mycorrhiza. Yang kedua, dia pemberian mycorrhiza glomus. Yang ketiga, dia pemberian mycorrhiza gigaspora, dan yang keempat itu ialah pemberian dari gabungan antara mycorrhiza glomus dan mycorrhiza gigaspora. Pertama-tama dilakukan dari penelitian ini ialah penyiapan dari bibit gaharu. Penyemaian terlebih dahulu dilakukan selama 30 hari di rumah kaca sebanyak 500 bibit. Lakukan penyiraman selama 30 hari, kemudian bibit diseleksi dengan keseragaman tinggi. Kemudian bibit dipindahkan ke polybag dengan ukuran polybag 12x19 cm dengan media percampuran antara tanah dan pasir sebanyak 1:1. Setelah dilakukannya pemindahan ke polybag, kemudian dilakukannya inokulasi fungi mycorrhiza arbuscula sebanyak 17 gram glomus, 25 gram Gigaspora, dan 21 gram gabungan antara glomus dan Gigaspora. Kemudian bibit ini dipelihara selama 12 minggu atau 3 bulan di rumah kaca dengan pemeliharaan tanaman berupa penyiraman sekali sehari, penyiangan dari gulma, dan pencegahan dari hama. Dilakukan 2 minggu setelah pemindahan dari penyemaian ke dalam polybag. Kemudian variabel yang diamati ialah persentase dari kolonisasi akar bering mycorrhiza. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya fungi mycorrhiza arbuscula atau FMA ini diaplikasikan mampu juga bersimbiosis dengan akar dari bibit gaharu yang berusia 12 minggu. Setiap FMA ini menunjukkan respon yang berbeda-beda. Nah, respon yang paling tinggi ini ditunjukkan melalui pertambahan tingginya setelah dilakukannya pengukuran tinggi, dan dapat kita lihat secara langsung dan nyata benar-benar berbeda. Pemberian dari FMA ini sangat nyata berbeda hasilnya dengan tanpa mycorrhiza, karena mycorrhiza ini akan membantu si akar tanaman dalam penyerapan unsur hara. FMA yang bersimbiosis dengan
tanaman dikatakan efektif jika ada meningkatkan bobot kering tanaman. Bobot kering tanaman mencerminkan akumulasi senyawa anorganik yang resistentis tanaman menjadi senyawa organik. Fungi Mycorrhiza subful. Fungi Mycorrhiza arbuscular, Glomus sp dan Gigaspora ini akan memberikan pengaruh yang sangat nyata karena adanya pertambahan tinggi, pertambahan volume akar, dan bobot kering total dan nisbih tajuk. Tanaman gaharu yang diinokulasikan FMA memiliki permukaan daun yang lebih luas, sehingga sinar matahari yang diserap oleh tanaman semakin banyak dan menghasilkan fotosintesis lebih banyak untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian jurnal yang kedua ini ialah dengan judul Pengaruh Jamur Endomycorrhiza, Intensitas Cahaya dan Kandungan Air Tanah terhadap pertumbuhan semai gaharu di persemaian. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Mira Noviati, Salampesi, Jumali Mardi, dan Maman Sutisna. Penelitian ini dilakukan di persemaian dan di Laboratorium Pelindungan Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, dan dilakukannya analisis tanah di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Setelah itu dilanjut dengan menimbang berat basah dilanjutkan dengan menghitung berat basah semai di Laboratorium Silvicultur PPHT Unmu Samarinda. Waktu penelitian ini dilakukan selama 6 bulan. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini ialah rancangan acak berblok dengan 3 ulangan. Faktor pertama itu ialah inokulasi jamur Endomycorrhiza yang dari kedua kategori, yaitu M0 tanpa inokulasi jamur Endomycorrhiza dan M1 inokulasi jamur Endomycorrhiza, dan faktor kedua ialah intensitas cahaya yang terdiri dari 3 taraf, yaitu taraf pertama 99%, taraf yang kedua 50%, dan taraf yang ketiga itu sebesar 30%. Faktor yang ketiga ialah kandungan dari air tanah yang terdiri dari 3 taraf, yaitu 100%, 60%, dan 30%. Perlakuan inokulasi jamur Endomycorrhiza digabungkan dengan perlakuan intensitas cahaya dan kandungan air tanah diperoleh 18 kombinasi. Masing-masing kombinasi ini dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali dan setiap ulangan terdiri dari 10 semai. Jumlah semai seluruhnya adalah 2 kali inokulasi dikali 3 intensitas cahaya dikali 3 penyiraman dan dikali 3 ulangan dikali 10 semai, sehingga terdapat 540 semai. Jika ditinjau dari pengaruh intensitas cahaya, maka tanaman gaharu dengan intensitas cahaya yang 99% ini akan memberikan efek lebih bagus terhadap pertumbuhan dari tinggi gaharu dibandingkan dengan intensitas cahaya yang 50% dan 30%. Ini dikarenakan selama proses fotosintesis berlangsung, intensitas 100% cahaya matahari ini akan membuat proses fotosintesisnya berlangsung dengan baik, berbeda dengan intensitas dari 50% dan 30% tersebut. Namun hasil dari kandungan air tanah ini lebih bagus diperoleh dari 60%. Karena aerasi tanah yang seimbang di mana terdapat udara dan air yang tersimpan di dalam tanah dengan seimbang. Karena juga akar membutuhkan oksigen untuk bernafas, berbeda dengan 100% kandungan airnya basah, 100% kandungan tanah basah, karena dalam tanah tersebut tidak menyimpan oksigen, sehingga pertumbuhan dari gaharu tersebut menjadi terhambat dan pertambahan dari tinggi dari tanaman tersebut menjadi tidak efektif. Jadi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pemberian dari Endomycorrhiza, pemberian dari intensitas cahaya matahari yang sebesar 99% dan kadar air dalam tanah sebanyak 60% ini akan memberikan efek yang
merupakan perlakuan yang terbaik terhadap penyemayan bibit gaharu. Kemudian dari jurnal yang ketiga dengan judul analisis kepadatan dan keragaman fungi mycorrhiza arbuscular atau FMA pada beberapa tanaman perkebunan di Desa Bakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, di mana penelitian ini ditulis oleh Muhammad Zulmus Srikail dan Yosef Sogi Patudungan dan juga rekannya si Isrum. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2018. Pengambilan sampel tanah di Desa Bakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Pengamatan sifat kimia dan fisika tanah dilakukan di Laboratorium Ilmu Tanah. Kemudian pengamatan spora dilakukan di Laboratorium Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Bahan utama yaitu berupa sampel tanah yang diambil dari Desa Bakulu, Kecamatan Palolo ini dari perkebunan kakao, kelapa, aren, dan kemiri, dan juga diambil dari semak-semak belukar. Kemudian ada juga dari bahan-bahan laboratorium yang digunakan yaitu kertas saring, kertas label, PVLG, Aquates, H2O, dan KCl1 normalitas, kalium dikromat, K2CrO7, asam sulfat pekat, ferroamonium sulfat, dan asam fosfat, dan juga nutrium fluorida dan indikator defenilamin. Metode yang digunakan ini adalah metode deskriptif eksploratif. Pengambilan tanah dilakukan dengan cara progressive sampling, yaitu pengambilan sampel tanah yang lokasinya ditentukan berdasarkan pertimbangan seperti terdapatnya jenis tanaman perkebunan di sekitar lahan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwasannya si mycorrhiza FMA ini akan menjadi lebih banyak jikalau yaitu ada sel inangnya. Jadi kalau dia akar-akar dari sel inangnya sedikit, maka mycorrhizanya pun juga akan sedikit. Begitu juga jika ditinjau dari kedalaman. Kalau ditinjau dari kedalaman tanah, maka akar-akar dari vegetasi yang menutupi lahan tersebut sudah berkurang. Ini berarti pada kedalaman sekian akar-akar berkurang, maka sporanya pun juga akan berkurang. Nah, penelitian ini juga menemukan beberapa jenis dari jamur karena dapat ditinjau dari warna-warna dari jamur berbeda. Ada warna kuning kemerahan, ada warna kuning bening, ada warna kuning hijau, ada warna merah, ada coklat merah, ada warna coklat, ada warna coklat hitam, dan ada juga warna hitam. Spora yang ditemukan didominasi oleh warna hitam yaitu sebanyak 337 spora. Kemudian warna merah menjadi warna yang paling sedikit ditemukan yaitu sebanyak 15 spora. Dalam pengamatan spora ini juga terdapat beberapa bentuk spora yaitu berbentuk bulat globe, subglobose, berbentuk oblong, oval, dan tidak beraturan. Spora yang berbentuk subglobose ini lebih mendominasi jika dibandingkan dengan spora yang berbentuk lainnya, yaitu sebanyak 339 spora. Kemudian spora yang tidak beraturan ini terdapat 13 spora. Perbedaan bentuk ini disebabkan dari perbedaan genus, di mana setiap genus dari FMA ini memiliki variasi dari toleransi tersendiri. Setelah dilakukannya pengukuran dari sifat fisik tanah ini diperoleh data bahwasannya pH dari tanah tersebut ialah masam, sehingga sangat bagus apabila terdapat mycorrhiza jenis FMA di area tanah tersebut, karena nantinya mycorrhiza ini akan menetralkan tanah tersebut.
Jadi pada penelitian ini, jikalau kita tinjau berdasarkan bidang horizontal, maka jamur dari FMA ini paling banyak ditemui 2 meter dari si batang pohonnya. Ini dikarenakan akarnya itu sudah menyebar, jadi semakin banyak akar itu menyebar, maka jamur juga semakin banyak. Itulah penjelasan mengenai penelitian-penelitian dari endomycorrhiza yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian kita memasuki penelitian mengenai ektomycorrhiza. Pembahasan mengenai fungi ektomycorrhiza yang pertama ini diawali dengan judul keanekaragaman jenis jamur makroskopis dan karakter tempat tumbuhnya pada hutan rawa gambut sekunder di Desa Kuala II, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan oleh Juliati Indah Setiorini P, Dwi Astiani, dan Hanna Artuti E. Penelitiannya ini dilakukan pada bulan April tahun 2017 di hutan rawa gambut sekunder dengan luas areal 9 hektar di Desa Kuala II, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Pengamatan ini dilakukan pada 3 kelas tutupan tajuk, yaitu tutupan tajuk terbuka, sedang, dan tertutup. Pengamatan dilakukan menggunakan petak ganda sebanyak 4 petak dengan ukuran masing-masing 5 meter x 5 meter per petak yang diletakkan pada masing-masing tutupan tajuk. Jamur yang ditemukan di areal pengamatan pertama-tama diambil gambarnya disertai skala pengukuran. Selanjutnya dicatat jumlah individu spesies pada setiap plot. Data penampakan fisik dan habitat tempat ditemukannya jamur, misalnya di seresah, kayu lapuk, pohon hidup, kotoran hewan, atau jamur yang telah busuk. Jika memungkinkan, objek langsung diidentifikasi di lapangan, dan jika tidak, maka objek harus dikoleksi. Pengkoleksian ini dilakukan agar spesies jamur dapat dilakukan pengidentifikasian nanti di laboratorium. Jamurnya dimasukkan ke dalam toples kecil dengan diberi larutan alkohol. Dengan diberikan larutan alkohol 70% dan diberikan label. Jangan lupa untuk meletakkannya di dalam kantong plastik besar dengan susunan jamur makroskopis yang lebih keras dan berat pada posisi paling bawah. Identifikasi nanti akan dilakukan dengan panduan dari buku Identifikasi Mushroom of North American dan Smithsonian Handbook Mushrooms yang meliputi penampakan tubuh seperti warna dan bentuk ukuran tubuh, tempat tumbuh, cincin, dan volva. Jamur makroskopis banyak ditemukan pada tutupan tajuk rapat dibandingkan dengan tutupan tajuk sedang dan tutupan tajuk terbuka. Ketersediaan air pada substrat dan kelembaban udara menjadi tempat yang cocok untuk pertumbuhan jamur makroskopis. Dan tempat yang ternaungi dari sinar matahari adalah habitat yang sangat baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari si jamur tersebut. Itulah mengapa pada lahan yang tajuknya tertutup rapat terdapat banyak jamur makroskopis. Kemudian dengan judul penelitian karakterisasi morfologi dan anatomi jamur ektomycorrhiza Scleroderma spp pada tanaman melinjo binatang Guinemon L di Kabupaten Pacitan. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Hayati. Penelitian ini diterbitkan tahun 2013 dengan subjek penelitian yaitu jamur ektomycorrhiza Scleroderma spp yang berasosiasi dengan melinjo binatang Guinemon L di Kabupaten Pacitan, di mana terdapat bahan yang digunakan ialah jamur tersebut, jamur Scleroderma, alkohol 70%, pewarna tripen blue, KOH 5%, gliserol, air, dan parafin. Di mana prosedur kerjanya yang pertama ialah pengkoleksian terhadap badan buah Scleroderma yang tumbuh atau muncul di Kabupaten Pacitan. Sampai spora jamur Scleroderma diperoleh bersama dengan koleksi badan buah tua karena Gastromycetes merupakan jamur dengan tipe badan buah Angiocarpi di mana spora terletak di dalam badan buah. Karena melinjo terinfeksi diambil dari penggalian tanah di bawah atau di sekitar munculnya badan buah jamur Scleroderma.
Akar melinjo dipotong dengan pisau, kemudian dimasukkan ke dalam kantongan plastik untuk penyimpanan sementara. Kemudian pembuatan spesimen herbarium dengan penggunaan alkohol 70%. Pengamatan badan buah dilakukan dengan penggunaan mikroskop cahaya, di mana ini untuk pengamatan lapisan dalam badan buah dari preparat yang dibuat dengan mikrotrom sedinding dan hifa yang diambil dari rhizomorph hasil awetan herbarium kering. Kemudian ada juga pengamatan terhadap spora. Ini menggunakan KOH 5% di dalam tabung reaksi. Kemudian ada juga dengan pengamatan dari akar yang terinfeksi Ectomycorrhizae. Ini dengan herbarium basah akar terinfeksi dibuat dengan merendam akar melinjo. Hasil sampling ke dalam akar 70% setelah dicuci terlebih dahulu dengan air untuk menghilangkan tanah-tanah yang menempel. Kemudian dilakukan pengamatan akar dengan menggunakan mikroskop stereo untuk memperoleh karakter tekstur hifa dalam permukaan akar. Bentuk dari badan buah yang diperoleh dari penelitian ini ada yang berbentuk globose, tapi memiliki ornamentasi permukaan berbeda. Ada yang berbentuk pil atau mengelupas, dan ada yang berbentuk ornamentasi berbentuk bingkil. Ada juga yang memiliki bentuk badan buah yang berbeda, yaitu berbentuk lurus-lurus dengan ornamentasi permukaan seperti retakan-retakan, tetapi memiliki pseudodistic. Tekstur akar dari melinjo yang terinfeksi Scleroderma ini juga menunjukkan perbedaan. Memiliki tekstur permukaan stringy, kotoni dengan tipe percabangan akar monopodial piramidal, dan ada juga dengan tipe percabangan monopodial pinnate. Ornamentasi sporanya ada dua macam, yaitu spiny reculate dan spiny pendek reculate. Ectomycorrhizae dengan spesies Scleroderma spp ini dapat bersosialisasi dengan tanaman melinjo di Kabupaten Pacitan, merupakan jamur dengan 3 tipe berdasarkan bentuk badan buah. 3 tipe itu didukung karakter struktur anatomi yang memiliki clamp connections dan keberadaan pseudostic dengan yang tidak memiliki. Dan yang terakhir adalah isolasi cendawan Ectomycorrhizae Parvinus mercusii di hutan penelitian Gunung Dahu, Bogor, yang disusun oleh Sofia Mujahida, dan ini dilakukan sejak bulan Januari tahun 2014. Sampel akar dari Parvinus mercusii yang terkolonisasi cendawan Ectomycorrhizae dikarakterisasi dengan cara diamati di bawah mikroskop stereo dan mikroskop cahaya. Analisis morfotipe dilakukan dengan menggunakan kunci agreger. Sampel akar yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan morfotipe masing-masing dan dihitung presentasi koloni dan kelimpahan relatifnya. Pengisolasian cendawan Ectomycorrhizae ini dari akar Parvinus mercusii dilakukan dengan pemotongan dari akar Parvinus mercusii sepanjang 0,5 cm sebanyak 30-50 potong akar. Kemudian akar dibilas dengan air steril sebanyak 3 kali selama 15 menit. Kemudian akar direndam dengan etanol 50% selama 2 menit, yang dilanjutkan dengan perendaman dengan air steril selama 1 menit. Kemudian dipindahkan ke dalam NaClO 0,1% selama 30 detik. Akar dibilas kembali dengan air steril sebanyak 3 kali, lalu dikeringkan dengan tisu steril dan diinokulasikan pada media modified Melinorcans yang telah dicampur dengan antibiotik chloramphenicol. Selanjutnya isolat diinkubasikan pada suhu ruang hingga tumbuh hifa. Isolat dimurnikan sehingga dihasilkan koloni yang tunggal. Kemudian ada pemurnian isolat cendawan agar diperoleh kultur murni dari cendawan. Setelah diperoleh kultur murni, dibuat pula kultur pada media MMN cair. Banyak 26 morfotipe akar yang terdiri dari 6 tipe ramifikasi dan 9 variasi warna berhasil diidentifikasi. Dichotomus coklat merupakan morfotipe dengan frekuensi presentasi
kolonisasi dan kelimpahan relatif paling tinggi. Terdapat tiga isolat cendawan ektomikoriza, yaitu isolat GD1342B, GD1425, dan GD1621. Ini dengan ciri-ciri morfologi seperti C. geopolim yang merupakan cendawan ektomikoriza. Kemudian ada juga cendawan ektomikoriza karena memiliki sambungan apit yang menandakan bahwa isolat tersebut berasal dari filum Basidiomycota. Beberapa isolat memiliki struktur Chlamydospora, Blastospora, anastomosis, dan papilla. Perlu dilakukan identifikasi lanjut untuk mengetahui dan memperjelas status isolat lainnya yang masih belum jelas.